Anda kembali menyaksikan Digital Insight, pemirsa masih membahas tentang bagaimana profesi programmer ini sangat hype sekarang. Betul ya Pak? Iya, nah, betul. Untuk saat ini udah banyak programmer, tapi dulu programmer mungkin bekerja di suatu perusahaan yang membutuhkan seorang programmer untuk membuatkan aplikasi atau suatu sistem di perusahaannya. Tapi sekarang kan udah banyak yang usaha sendiri, bikin startup dan lain-lain. Nah itu perjalanan untuk bisa menjadi programmer yang mandiri sekarang seperti apa? Oh iya, jadi memang betul yang Mbak barusan katakan bahwa sekarang ini dengan adanya pergerakan teknologi ya, hadirnya internet segala macam, itu membuka kesempatan bagi para programmer yang tadinya bekerja untuk mulai menjadi entrepreneur. Dan ini memang satu masalah yang dihadapi oleh para perusahaan tentunya, di mana mereka harus merelakan kehilangan programmer mereka yang sudah bertahun-tahun bekerja ya. Dan kesempatan itu memang nggak bisa dihindarkan. Semua orang kan mau meraih sukses yang lebih tinggi. Daya tawar programmer artinya saat ini tinggi ya di perusahaan. Tinggi sekali. Jadi perlu disadari bukan di Indonesia saja, secara dunia sangat kekurangan tenaga programmer ini dan sangat dibutuhkan dan mungkin menjadi idola direbutkan. Itu yang luar biasa. Oke. Di Indonesia seberapa besar minat masyarakat untuk bisa belajar programming? Kalau saya lihat, yang saya dengar sekarang ya dari beberapa sekolah SMA, SMP, internasional maupun nasional plus, mereka datang kepada kami di Purwadika untuk mengajarkan kerjasama karena antusias dari para anak murid muda-muda ini sekarang sudah luar biasa. Mereka sudah mendengar adanya startup ya, dunia digital dan segala macam. Jadi interestnya sangat sedang naik ini. Tapi ini masih semacam course ya, belum secara formal didatangkan ke sekolah. Iya, dan sekolah-sekolah makanya meminta kepada kami bisa nggak membantu untuk merancangkan kurikulum, bisa disisipkan ke dalam kurikulum mereka standar supaya dari dini anak didik kita itu sudah aware tentang teknologi digital, dan juga yang penting mereka sekarang maunya gini, supaya punya passion untuk jadi entrepreneur. Nah itu satu hal yang baru ya. Iya. Tadi Bapak bilang bahwa untuk menjadi seorang programmer itu sebenarnya bisa siapa saja, tapi kan ada kebiasaan yang harus dilakukan, misalnya harus rajin baca buku apa, harus rajin menghafal apa, kayak gitu. Itu seperti apa sih? Jadi kembali lagi saya bilang kan gini, programming itu ya, pekerjaan programmer itu bukan berupa hafalan. Itu adalah sesuatu hal yang kita pelajari, ada teknik-tekniknya, strateginya. Ya sama aja kayak ibu-ibu memasak. Pasti ada strategi bagaimana menggoreng bawang, bagaimana ada strategi standar memotong daging dan segala macam ya. Itu di dalam dunia programming pun seperti itu. Jadi ada hal-hal yang kita bisa contoh dan pelajari. Iya. Untuk range mungkin kita katakan gaji gitu di perusahaan untuk programmer, seorang programmer itu range-nya berapa sih, dan modal yang dikeluarkan awal itu berapa? Oke, mungkin saya coba kasih contoh aja ya. Kalau kita di Purwadika aja, kita mentraining programmer, itu mereka lulus dalam 4 bulan itu kita udah ada bersepakat dengan para hiring partner kita dari startup-startup nasional. Itu minimum salary startingnya itu 6 juta. Jadi sudah mungkin jauh di atas UMR ya. Tapi kenyataannya bisa di atas 10 juta. Itu tergantung kualifikasi dari si programmer bersangkutan. Balik modal nggak Pak kalau misalnya belajar programming? Oh jelas. Sebab kalau biaya training di kami katakanlah ya 15 juta. Ya 2 bulan kerja sudah kepulang. Baik. Betul. Perangkat keras yang harus disiapkan untuk belajar programming apa? Tentunya memang specification dari prosesornya mesti ya, kalau kita biasa minimal i3 gitu ya, atau sekarang lebih bagus i5. Kalau memang ada uang ya bisa beli i7 kan gitu ya. Dari segi memori tentunya 4 GB atau bahkan lebih. Jadi kalau bicara hardware ada minimum requirement. Kalau kita beli yang lebih tinggi, keenakannya adalah manfaatnya kerjanya lebih cepat. Gitu. Berarti wajar ya anak-anak sekarang punya cita-cita gak cuma jadi pilot. Oke, saya pengen jadi seorang programmer. Betul, saya rasa memang ke depannya dunia ini pasti sudah berubah menjadi dunia 100% digital lah katakan ya. Dan tenaga coder tadi, programmer tuh pasti paling dibutuhkan. Baik, nah untuk manfaat belajar programming, selain daripada bisa jadi entrepreneur atau
mungkin bekerja di sebuah perusahaan, apalagi mungkin untuk pribadi dan Iya, lain-lain? kalau di luar profesi ya, atau itu kalau saya lihat sih dari pola berpikir. Kita sudah diajarkan berpikir secara logika ya. Dan kalau saya pelajari, strategi-strategi manajemen yang dipergunakan di dalam sistem komputer, seperti bagaimana memanage pemakaian memori, penyimpanan data hard disk oleh banyak user supaya tidak tumpang tindih, bagaimana supaya efisien pada waktu pembacaan dan pengolahannya, itu semua manajemen itu bisa diterapkan di dalam dunia bisnis nyata. Baik. Jadi mungkin manfaatnya adalah kita jadi lebih mengertilah bagaimana memanage sesuatu untuk menciptakan efisiensi yang tinggi. Oke, Ya. usia minimum untuk belajar programming. Ya, kalau saya sih anjurkan sedini mungkin ya. Kalau pengalaman saya pribadi sebelum saya studi ke Amerika, saya dari SMP sudah belajar. Cuma kondisi saya zaman saya dulu, kan komputer tidak tersedia begitu banyak ya. Tapi saya sudah bisa belajar, Sudah ideal ya berarti? sudah bisa. Oke, Ya. baik. Terima kasih atas diskusinya hari ini. Iya. Semoga ini bermanfaat bagi masyarakat yang mungkin ingin memulai belajar programming. Terima Iya. kasih Pak Purwa. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Digital Insight. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Mewakili seluruh kabar kerja yang bertugas, saya Jelita Tuamanua undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.